Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar ungkapan bahwa manusia itu tempatnya salah. Dari ungkapan ini hendak membenarkan diri kalau kita melakukan dosa dan kesalahan, bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Ungkapan ini ada benarnya, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Dalam artian, kalau lalu itu hanya sekedar dipakai sebagai bentuk pembenaran diri, maka lalu tidak punya makna kelanjutannya. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun pertobatan. Benar bahwa kita salah, tetapi kita diajak untuk tidak berhenti pada kesalahan, tetapi kita mesti belajar dan membangun pertobatan untuk mengusahakan hidup menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti lalu karena merasa bahwa manusia tempatnya salah, lalu terus berbuat salah. Tentu saja tidak demikian. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia menunjukkan akan hal ini, bagaimana umat Israel seringkali berjatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka hanya berhenti pada kedosaan saja dan tidak mengusahakan diri untuk belajar dan membangun pertobatan di dalam hidupnya. Sebelumnya umat Israel yang di sisi utara karena kedosaannya membuat mereka jatuh pada bangsa asing. Kini umat di selatan, bangsa Yehuda, ada dalam ancaman demikian kalau mereka tidak bertobat. Dan Yeremia hadir mengingatkan kepada mereka untuk bertobat, untuk tidak hanya berhenti pada kesalahan tetapi bisa memperbaiki diri. Tetapi rupanya mereka tidak mau mendengarkan sapaan Nabi ini, peringatan Nabi ini, tetapi tetap dalam kedosaan sehingga pada akhirnya pun Yehuda jatuh dalam bangsa asing. Maka bagi kita diajak untuk senantiasa membangun pertobatan terlebih di masa Prapaskah ini. Dan kita juga tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi kita mesti mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Yesus hadir untuk itu. Sebagaimana Yesus dalam bacaan Injil, ia mengusir setan dengan kuasa Allah, melepaskan orang yang dikuasai setan dengan kuasanya, maka orang itu menjadi selamat. Maka kita pun diajak untuk menyandarkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa selamat.
Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Maka kita mesti bersandar pada Tuhan supaya kita memperoleh berkat keselamatan darinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,